Untuk mengukur pemikiran mahasiswa dan pemuda hari ini adalah bagaimana kedalaman dalam berpikir secara data, secara kajian ilmiah dalam menyampaikan pandangan-pandangannya. Kita hari ini tak lihat adalah gerakan-gerakan banyak dinotasi, banyak yang mengikuti adalah FOMO, hanya momentuman. Momentum. Hanya momentum. Orang-orang yang selalu menggaungkan penolakan pembungkaman itu justru yang membungkam suara-suara kritis itu. Halo teman-teman semua, hari ini kita ditemani oleh salah satu komandan terbesar BEM seluruh Indonesia di masanya. Beliau bernama Bung Herianto. Luar biasa, Bung Herianto, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang. Oke, Bung Herianto ini baru kembali lagi ke Jakarta setelah hampir setahun nih kayaknya tuh. Nggak nyampe Nggak setahun ya. Ini luar biasa. Beliau sekitaran 2-3 bulan lah. Oh, 2-3 bulan. Jadi beliau ini salah satu komandan BEM Indonesia. Di tahun lalu baru selesai demisioner BEM Indonesia ya. Beliau hari ini sedang ada berkegiatan di Jakarta sehingga kita bisa bersilaturahmi. Nah, tentunya beliau ini tidak terlepas lah dari gerakan aktivis ya. Tentunya BEM Indonesia ini menjadi sebuah patron gerakan mahasiswa dahulunya di Indonesia gitu ya. Tentunya kita akan banyak berbincang nih dengan Bung Herianto. Dan juga mungkin saya pengen tahu dulu nih, Bung Herianto. Siap. Sekarang ada aktivitasnya apa nih, Bung? Ya, aktivitas saya sekarang lebih banyak di NTB-nya. Di NTB. Di NTB selain menyelesaikan studi S2 sekarang, mau memasuki semester 3 menuju tesis. Ya. Ya, sekarang wicemprong di partai politik secara pragmatis. Siap. Ya, jadi pasca di BEM, masuklah di sistem kepartean. Tapi tetap maksudnya kita nih harus menjadi seorang pembelajar, melanjutkan studi S2 gitu ya. Di prodi apa ini, Bung Heri? Saya lanjutnya di prodi agribisnis Fakultas Pertanian. Siap, luar biasa. Ini menarik karena Indonesia juga hari ini tengah menggalakkan gitu ya, isu pangan ini, dan ini menjadi isu yang sangat besar yang hari ini didorong oleh pemerintahan Prabowo Subianto ini. Oke, Bung Heri, saya ingin sedikit bincang-bincang lah, kita diskusi ini ya terkait hari ini. Mungkin Bung Heri masih mengikuti lah gerakan aktivis gitu ya. Tapi saya pengen dapat pandangan juga dari Bung Heri. Bagaimana pergerakan aktivis hari ini? Apakah masih berjalan dengan basis gagasan? Karena seorang akademisi itu kan basisnya adalah gagasan gitu ya. Tapi hari ini muncul ya istilah FOMOisme gerakan. Ya. Akhirnya orang ikut-ikutan terhadap gerakan. Menurut Bung, apakah gerakan aktivis hari ini ataupun gerakan pemuda, gerakan mahasiswa ini masih berlatar belakang moral atas dasar keilmuannya atau malah hanya sekedar ikut-ikutan? Bagaimana pandangan Bung Heri? Pandangan ini kita lihat realitas sekarang, fenomena yang namanya digitalisasi semua. Semua muara intelektual, acuan dalam berpikir itu ya bagaimana melihat algoritma di dalam media sosial. Jadi untuk mengukur pemikiran mahasiswa dan pemuda hari ini adalah bagaimana kedalaman dalam berpikir secara data, secara kajian ilmiah dalam menyampaikan pandangan-pandangannya. Karena hari ini semua orang pasti bisa bicara. Semua orang berhak untuk menyampaikan pandangan melalui bagaimana dia melihat realita yang ada di media sosial. Jadi saya melihat gerakan mahasiswa hari ini adalah gerakan yang selalu dilihat adalah moralnya. Ke dalam dia dalam mengkaji secara realita, kemudian secara intelektual dalam mengkaji secara permasalahan menemukan solusi yang konkret. Namun realita hari ini tak lihat adalah gerakan-gerakan banyak dinotasi, banyak yang mengikuti adalah FOMO, hanya momentuman. Hanya momentum. Tak lihat realita di belakang ini. Sejauh mana mahasiswa hari ini yang ada yang mengatakan sikap penolakan, ada yang mengatakan sikap pendukungan, ada yang hanya menjadi penonton. Artinya ini sudah menggambarkan bagaimana kondisi mahasiswa hari ini benar-benar tidak terkonsolidasikan dengan satu pandangan yang memang bagaimana seharusnya membangun bangsa. Ini menarik Bung Heri. Kalau dalam istilah kita di akademis ataupun di dunia pendidikan, istilah benar atau salah itu kan hal yang wajar ya. Dan bahkan sebenarnya di statistika bukan pakai istilah itu kan, diterima ataupun ditolak. Nah, kemarin ada yang menarik Bung Heri, ketika ada sebuah diskusi yang dilakukan oleh beberapa pejabat publik di sebuah kampus di UGM.
Tetapi ketika diajak dialog terjadilah keributan lah. Seolah-olah kenapa kok hari ini mahasiswa menolak dialog tersebut gitu ya. Padahal kan dalam hal kita menemukan sebuah kebenaran gitu ya, tentu kan harus lewat diskusi. Ruang dan dialog lah gitu ya. Nah, namun hal ini terjadi kemarin. Bagaimana menurut pandangan Bung Heri, apakah mahasiswa hari ini mereka menolak dialog ini, apakah ada kemungkinan kepentingan lain juga yang mereka lindungi ini? Mungkin begitu. Saya melihat kondisi ini di media sosial memang sangat menyayangkan ya. Kampus itu kan menjadi ruang dialektika dalam berpikir. Seharusnya dengan kehadiran para pembantu pemerintah hari ini, yang narasumber kemarin dari Menteri maupun Wamen hari itu seharusnya menjadi ruang kesempatan untuk menguji gagasan. Ruang untuk menguji sejauh mana kebijakan itu benar-benar pro terhadap rakyat. Makanya kenapa orang-orang ataupun mahasiswa pemuda hari itu selalu berbicara terhadap penolakan pembungkaman di ruang-ruang intelektual ataupun di ruang-ruang kampus. Namun yang kami sayangkan adalah orang-orang yang selalu menggaungkan penolakan pembungkaman itu justru yang membungkam suara-suara kritis itu. Seharusnya adanya ruang dialog itu adalah ruang momentum menguji gagasan. Ketika dilihat kebijakan itu melenceng ataupun keluar dari substansinya, di sanalah diuji. Sejauh mana sebenarnya. Kemudian ketika ada permasalahan, di sanalah ditemukan solusi-solusi yang konkret. Kan kita berbicara pembangunan bangsa. Betul. Pembantu presiden mempunyai tupoksi dalam kebijakan, dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan membangun bangsa. Begitu juga mahasiswa mempunyai tupoksi membangun bangsa melalui daya kritisnya, daya pengawalannya, melihat bagaimana agar pemerintah ini tidak jauh dari koridornya. Nah, itu yang seharusnya diperdebatkan di sini. Ada permasalahan A, ya selesaikan permasalahan A. Bukan menutup, malahan ada permasalahan A seolah-olah tidak ada jalan. Kan kalau dalam filsafat tidak ada kebenaran yang sejati kan? Benar. Kebenaran itu akan ditemukan dengan pertanyaan-pertanyaan terus. Dan itu menjadi ruang-ruang diskusi kita. Bahkan jurnal seorang profesor pun ketika terbit pagi hari, sore harinya terbit lagi jurnal yang hampir sama topiknya, bisa dibantah teorinya datang pagi tadi kan. Nah, yang berarti dalam artian ya, kemarin kita sempat mendengar ya, ada salah satu narasi yang disampaikan, terutama bagaimana seorang menteri itu ditanya gitu ya. Dan dia melandaskan apa yang dilihat itu hanya dari narasi sebuah dokumenter. Nah, dan ketika ditanya lagi, Anda mau nggak diajak ke tempat yang dilaksanakan film dokumenter tersebut? Malah dia menjawab, ngapain begitu. Sedangkan dalam prinsipnya kita ini kan harus tabayun begitu tuh. Nah, bagaimana menurut Bung Heri ini? Kan dalam hal kita seorang yang hidup di dunia pendidikan, tentunya melihat langsung secara empiris itu kan hal yang penting gitu ya. Nah, tetapi hari ini dokumenter pun ternyata bisa mengubah pola pandang seseorang. Nah, menurut Bung Heri, bagaimana sekarang di masifnya media sosial hari ini agar mahasiswa ini jernih melihat itu bagaimana dan bijaksana, sehingga mungkin seolah datanya tidak hanya dari satu sisi saja. Gimana mungkin pandangan Bung Heri ini? Kan yang namanya kaum intelektual itu adalah bernarasi sebagai bagaimana data yang harus didapatkan. Seharusnya dengan peluang ditawarkan untuk melihat realita bagaimana sebenarnya yang terjadi, itu adalah kesempatan. Ikut dan kemudian lihat di sana diperdebatkan seharusnya. Nah, itulah tak bilang makanya. Gerakan hari ini adalah gerakan yang memang dipengaruhi oleh digitalisasi. Kepomo-pomoan tanpa mencerminkan bagaimana seharusnya sejatinya gairah gerakan mahasiswa itu sebenarnya harus ke role-nya. Bagaimana? Ketika mahasiswa berbicara tentang kritis, menolak suatu kebijakan, ya bukan hanya menolak, tetapi melihat bagaimana benar-benar mengawali. Hari ini kan negara kita bukan yang dibutuhkan hanya pengkritis saja, tetapi bagaimana yang mengawal, kemudian yang mendukung, bagaimana program-program yang pro terhadap rakyat. Sekarang muncul pertanyaan dari jawaban-jawaban itu. Sebenarnya gerakan mahasiswa hari ini sebenarnya tujuannya apa? Kan semua dalam perjuangan kita punya tujuan. Kita sekarang misal tagline yang diangkat adalah Indonesia menuju bangkrut. Bangkrut dalam segi apa? Kemudian yang digaungkan Indonesia menuju reformasi 2. Reformasi 2 seperti apa? Tumbangnya Prabowo siapa yang naik? Ya Wapres. Terima enggak anak-anak muda sekarang yang dulu digaung-gaungkan bahwa Wapres tidak mewakili presentasi anak muda?
Oke lah sekarang digulingkan dua-duanya. Siapa Yeah. sekarang solusinya? Makanya Yeah. sekarang gerakan-gerakan mahasiswa ini tidak berlandasan bagaimana pemikiran-pemikiran sejatinya. Hanya bergerak melalui asumsi digitalisasi saja, terbawa arus, tidak ada pemikiran yang mendalam Yeah, yeah. bangsa. Bangsa kita bukan bangsa. Nah, mungkin orang-orang yang di dalam membangun bangsa ini yang menghancurkan. Yeah. Itu, Bung. Ya, ada yang menarik juga satu, Bung, karena Bung ini dari dunia agribisnis, dunia pertanian. Nah, hari ini salah satu yang didorong oleh pemerintah adalah pembangunan pertanian. Saya rasa, saya lihat gitu ya, saya kira awalnya gitu, pembangunan hanya akan ditolak itu hanya pembangunan fisik. Yeah. Tetapi pembangunan pertanian juga hari ini banyak yang melakukan penolakan, Bung. Salah satu isu yang sering muncul, dan mungkin tadi yang sempat kita bahas, yang film dokumenter itu kan terkait cetak sawah yang ada di Merauke begitu, Bung. Menurut Bung sendiri seberapa penting, Bung, pembangunan pertanian ini? Karena kalau saya kebetulan juga IPB, Bung ya. IPB kebetulan di jurusan manajemen pembangunan daerah. Saya melihat bahwa pembangunan pertanian ini menjadi hidup matinya sebuah bangsa juga begitu. Dan hari ini kekuatan pangan pertanian itu akan mulai dibangun di wilayah timur. Nah, sedangkan kita lihat di film dokumenter ini malah seolah-olah menarasikan adanya penolakan terhadap hal tersebut. Nah, menurut Bung sejauh mana seberapa penting gitu ya pembangunan pertanian ini perlu didorong di negara ini? Karena mungkin kalau saya yang seorang penggemar One Piece, Bung ya, saya pernah nonton arcs-nya One Piece di Wano gitu ya. Ketika Luffy dikasih makan satu mangkok, dia berjanji akan memberi makan seluruh orang Wano tersebut. Nah, ini yang saya rasa juga dari Presiden Prabowo. Menurut Bung bagaimana? Ya, kalau berkaca dari sesuai jurusan, pembangunan dalam struktur sektor pertanian, ketahanan pangan ini adalah begitu sangat penting. Begitu sangat penting. Kenapa hal demikian? Karena ini yang menjadi pendukung bagaimana ketahanan suatu bangsa. Karena inilah yang mendukung bagaimana keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dalam sektor pertanian, ketahanan pangan, ini adalah menandakan bagaimana kemandirian bangsa sebenarnya. Hari ini kita selalu berbicara tentang tidak ada pernah diperhatikan masyarakat Papua. Sekarang giliran diperhatikan, dibangunkan secara kemandirian masyarakat Papua, menanam sendiri, memanen sendiri, merasakan sendiri, itulah sebuah kemandirian. Nah, hal demikianlah yang seharusnya dilihat oleh para pemuda dan mahasiswa. Bukan hanya bisa menyimpulkan dari video-video digitalisasi, kemudian menganggap seolah penolakan. Nah, tolak ukur kita sebenarnya mahasiswa di sana harus mengkaji. Kenapa saya harus menolak pembangunan dalam Papua? Apa realitanya? Apa faktanya? Apakah dengan video-video ini bisa menyimpulkan? Nah, hal demikian yang harus menjadi tanda-tanda pertanyaan. Kan itu tanda-tanda kaum intelektual adalah timbulnya pertanyaan. Betul. Ya, saya melihat ya kebetulan kita ini dari MPSI, alhamdulillah kemarin sempat berkunjung di 5 provinsi yang ada di Papua. Salah satunya di Papua Selatan dan bahkan kita sampai di PSN Wanam gitu ya. Memang kalau kita melihat dalam konsepnya pembangunan berkelanjutan, sosial, ekonomi dan lingkungan, tentunya ini menjadi hal yang menjadi dasar patokan juga dalam pembangunan dan terutama juga pembangunan pertanian, terutama dalam hal PSN gitu ya. Nah, PSN kan tentunya bukan hanya dibangun dengan ecek-ecek, tetapi kan juga dengan basis riset dan bahkan kalau di sana memang dilibatkan kampus-kampus yang saya ketahui gitu tuh. Karena kebetulan saya di IPB itu di IPB ada 20.000 hektar yang di sana begitu ya. Nah, ini kadang narasi ke publik malah terjadi antara dua istilah. Kadang itu ada cetak sawah sama cetak sawit gitu ya. Sedangkan hari ini yang dibangun di sana itu adalah cetak sawah. Sehingga memang pengaruh media sosial ini luar biasa mempengaruhi orang. Seolah-olah akhirnya menstigmakan apa yang ada di dokumenter itu adalah hal yang betul. Nah, tetapi kan bagaimana ya kalau saya hadir di diskusi waktu UGM itu saya, ayo Pak, kalau saya mau diajak saya akan menjadi orang. Iya. Nah, ya saya lihat hari ini bahwa memang gitu dalam hal pembangunan ini yang perlu dikedepankan adalah partisipasi masyarakat tentunya. Karena tentunya pembangunan berkelanjutan ini bicara tentang sosial ekonomi masyarakat yang ada di sana gitu ya. Sehingga tidak boleh kita meninggalkan namanya prinsip-prinsip masyarakat adat tersebut. Karena mereka lah yang tahu gitu kan. Mereka lah yang tahu peta sosialnya. Sedangkan kalau pemerintah tentunya yang dia tahu adalah peta teknisnya gitu ya.
Nah, inilah mungkin harus diseimbangkan dan juga bagaimana narasi ke publiknya begitu. Ya, saya rasa kehadiran bapak-bapak pejabat publik di UGM itu sebenarnya datang untuk meluruskan juga. Karena narasi ini sudah sangat liar sekali. Benar-benar. Dan tentunya juga ini apakah kita yang menghambat rakyat kita mau maju? Benar-benar. Atau malah apa ya, kitanya merasa iri kah dengan Papua seperti itu? Benar. Tapi ya kalau kita lihat memang besar luasnya Indonesia hari ini ya pembangunan di wilayah timur tentu harus dibutuhkan juga. Dan ini juga akan menjadi kekuatan besar negara kita juga karena kalau timur itu kan bicara Pasifik, Ya. Bung ya gitu ya. Ini kan ya saya rasa kalau dunia agribisnis pasti akan melihat bahwa ini akan muncul rantai ekonomi baru lah bagi masyarakat gitu ya. Dan ini sangat menarik kalau Bung, ini tesisnya apa Bung? Boleh tahu? Saya tesisnya rencana ngambil kebijakan. Oh, kebijakan. Kebijakan tentang kemandirian masyarakat dalam mengelola sistem pertanian juga. Iya. Dulu kalau S1 saya ngambil kebijakan peran kelompok tani. Ada enggak peningkatan dalam ekonomi masyarakat tani, kelompok-kelompok tani itu. Iya. Nah, ke depan ini akan mengambil tentang bagaimana kebijakan dalam pemberdayaan. Jadi sektor-sektor yang berpotensi di daerah-daerah itu harus dikembangkan untuk peningkatan ekonominya. Kan orang berbicara tentang padi mungkin. Iya. Padi hanya dipanen ya isinya saja. Iya. Jarang yang membicarakan bagaimana batang, daun dan sisa-sisanya itu bisa dimanfaatkan sebagai ekonomi. Iya. Nah, itu yang akan menjadi tesis saya untuk ambil kebijakan ke depan. Oke. Ini menarik Bung, kita bicara dengan pembangunan pertanian tentunya akan banyak juga. Ya saya baru tahu juga ini. Ya, pasti banyak lah manfaatnya gitu ya. Bukan hanya dari bijinya saja, padinya saja gitu ya. Tapi bisa dijadikan apa itu Bung? Boleh tahu? Itu bisa dipakaikan kompos, kemudian bisa dipakai dengan produk, dan jerami itu bisa dipakai skincare. Iya. Banyak hal lah intinya. Ada obat-obatan, ada kadang dibuat kayak seperti cincau dan sebagainya. Intinya kalau kita berbicara dalam mindset agraris dalam dunia sektor pertanian, bagaimana semua hulu ke hilir itu bisa dimanfaatkan dalam peningkatan ekonomi. Iya. Nah, itu yang harus dilihat dalam sistem-sistem pembangunan di sektor pertanian. Iya, ini tentunya juga menarik kalau kita tarik ke Papua tadi benar. gitu ya. Ketika memang ceklek sawah ini sudah berjalan dengan selayaknya begitu ya. Nah, ini kan bisa jadi sebuah isu juga di sana. Benar. Bagaimana pemanfaatannya bukan hanya itunya, bukan padinya saja yang didapatkan, tetapi ya semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Oke, Bung Heri, ini mungkin pertanyaan terakhir lah dari saya, Bung Heri. Yang melihat hari ini gerakan aktivis hari ini yang tadi kita awal bicara tentang FOMOisme gerakan gitu, banyak aktivis yang gerakan. Ada nggak pesan-pesan dari Bung Heri terhadap aktivis-aktivis pemuda mahasiswa hari ini dalam melihat kebijakan negara biar kita lebih bijaksana membangun bangsa ini agar gerakan kita memang gerakan yang berlandaskan moral, bukan gerakan yang hanya ikut momentum atau hanya ikut-ikutan saja. Tentunya ya kita harapkan adalah Indonesia ini harus menjadi Indonesia emas itu sendiri. Boleh Bung Heri. Pesan-pesannya terhadap gerakan-gerakan mahasiswa dan pemuda hari ini adalah kita memasuki namanya fase-fase menuju generasi emas 2045. Ya jelas menuju fase-fase itu pasti banyak tantangan. Terlepas hari ini begitu kentalnya perang geopolitik hari ini dan pengaruhnya terhadap bangsa kita begitu kuat. Termasuk asumsi bagaimana digitalisasi itu dinotasikan untuk mengadu domba suatu bangsa. Tidak ada suatu negara yang mau negara tetangganya mandiri lah bahasanya. Dan hari ini negara Indonesia kita yang menjadi sumber kekayaan yang begitu melimpah menjadi lirikan bukan hanya satu negara, melainkan lirikan seluruh dunia. Nah, ini yang kita harus wanti-wanti sebagai anak muda dan mahasiswa ekonomi intelektual yang bersikap kritis itu benar-benar melalui bagaimana pendalaman intelektualnya, kajiannya, solusinya, kemudian data-datanya, kemudian ketika ada permasalahan kan, ya lihat solusi-solusi untuk dalam pembangunan bangsa. Karena kita mau tidak mau harus kembali kepada garis merah kita dalam berjuang, yaitu tentang bagaimana pembangunan kemajuan suatu bangsa. Kita berjuang hari ini tentang apa sih? Kalau tidak lain adalah untuk bagaimana kesetaraan masyarakat di bawah dan untuk bagaimana kemandirian suatu bangsa kita. Nah, itu yang kita lihat. Jadi setiap siklus-siklus pergerakan kita harus melihat ini udah benar enggak jalurnya atau sudah melenceng. Nah, itulah pesan saya ketika teman-teman bergerak adalah
berlandasan bagaimana pemikiran yang mendalam, tidak hanya mengikuti arus digitalisasi hari ini ataupun FOMO hari ini. Ya, ke depan mahasiswa harus kembali ke gairah sebenarnya. Kaum-kaum intelektual itu lahir dari pemikiran-pemikiran anak muda mahasiswa yang dididik di dalam kampus, harus benar-benar menjadi regenerasi dalam pembangunan maupun kemajuan suatu bangsa itu. Itu menurut saya, Mas. Luar biasa, Bung Heri, di podcast kita yang singkat pada hari ini. Ya, tentunya ini menjadi sebuah insight juga buat saya dan juga tentunya buat teman-teman yang ada di rumah, bahwa gerakan mahasiswa, gerakan aktivis, gerakan pemuda harus berlandaskan pada gagasan dan moral, bahwa yang hari ini kita perjuangkan adalah bagaimana Indonesia Emas 2045 ini bisa terwujud, dan Indonesia ini akan tetap ada karena kitalah yang nanti mengisi masa depan Indonesia itu sendiri. Luar biasa. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Siap. Semoga sehat selalu dan semakin gacor lah. Intinya peran kita sebagai pemuda sekarang adalah saling menasihati. Oke. Biar tidak keluar dari koridor perjuangan kita. Siap, terima kasih. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Hari ini kita bisa mengambil bahwa gerakan itu harus muncul dari kesadaran moral dan juga kesadaran intelektual. Dan kita sebagai pemuda, mahasiswa jangan hanya ikut-ikutan saja dalam mengikuti sebuah gerakan, tetapi berbasiskan pada landasan gagasan. Agar apa? Agar yang kita sampaikan juga memberikan harapan yang tentunya terukur bagi masyarakat dan juga Indonesia. Inilah bentuk sedekah kebangsaan untuk Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Dari data menjadi pengetahuan, dari suara menjadi perubahan.